Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan surah Al-Haqqah ayat 40. Karena ini lagi viral ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sebenarnya kalau kita mau membahas ayat ini harus kita bahas dari dua ayat sebelumnya. Itu ayat 38. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun birrabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhul watin. Sadaqallahul adzim. Jadi harus satu rangkaian. Beberapa ayat ini satu rangkaian ya. Tidak boleh kita memenggal ayat dari innahu laqaulu rasulin karim. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya. Saya akan kutip asbabun nuzulnya dari tafsir Al-Qurtubi. Saya bacakan. Wa qala Muqatil sababu dzalika annal Walida ibn al-Mughirah qala inna Muhammadan sahirun wa qala Abu Jahlin syairun wa qala Uqbah ahinun faqala Allahu azza wa jalla fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Asbabun nuzulnya, Rasulullah SAW dituduh sebagai penyair karena indahnya Al-Quran, dan dituduh sebagai kahin, dukun. Banyak dari orang-orang Quraisy ketika mendengar Al-Quran banyak yang beriman, sehingga Rasulullah SAW ini dituduh sebagai dukun. Ketika membaca Al-Quran dituduh membaca mantra-mantra. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan membantah tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Al-Haqqah ini surah Makkiyah, turun di Makkah, periode Makkah. Maka turunlah ayat fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ini merupakan bantahan Allah kepada orang-orang Quraisy bahwa Al-Quran ini bukan ucapan perkataan seorang penyair. Al-Quran bukan merupakan mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun. Ini bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah bersumpah, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang engkau lihat dan dengan apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia di sini? Yakni di dalam tafsir Al-Khazin dan rata-rata semua kitab tafsir mengatakan bahwa Rasul di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwa Rasul Karim di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam, tentu dengan pemahaman yang berbeda. Namun saya mengatakan bahwa di sini yang lebih benar adalah Rasulullah SAW, karena sesuai dengan redaksi ayat setelahnya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Karena yang dituduh sebagai penyair itu adalah Rasulullah, yang dituduh sebagai seorang dukun ini adalah Rasulullah. Makanya sesuai konteksnya di sini Rasulun Karim adalah Rasulullah, bukan malaikat Jibril. Baru di ayat
di surah At-Takwir ayat ke-19, innahu laqaulu rasulin karim, ini malaikat Jibril, sesuai dengan konteks setelahnya, di kuwatin indadil arsi makin. Nah, sehingga dari ayat ini dibuat dalil oleh seorang dosen, bahkan beberapa dosen, sebagai pembenaran kepada ucapan yang lagi viral, yaitu yang diucapkan oleh Bapak Panji Gumilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Pendukungnya termasuk dosen-dosen dijadikan dalil pembenaran bahwa apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang ini tidak salah, dan akan saya buktikan bahwa dalil-dalil mereka terbantahkan, bahwa ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak benar dan tidak ilmiah, tidak sesuai dengan metodologi ilmu Al-Quran, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan saya buktikan. Namun sebelumnya, biar saya bisa menilai adil, bisa objektif, saya akan mengatakan yang pertama, bahwa ada sebagian netizen yang menuduh Panji Gumilang ini mengatakan Al-Quran karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan yang semacam ini jelas-jelas keliru, jelas-jelas tuduhan yang salah, tuduhan yang mengada-ada. Jadi saya tidak menyimpulkan dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Rasulullah. Tidak, sama sekali tidak. Yang kedua, di KKND ketika Panji Gumilang ditanya pernah ke Mekah, Panji Gumilang menjawab, iya pernah, tapi tidak dipamer-pamerkan, ya. Dan saya percaya Panji Gumilang ini pernah ke Mekah, bahkan dia punya travel umroh haji katanya, ya. Dan saya bersaksi bahwa ucapan Panji Gumilang ini benar. Dan kamar ini, kamar yang saya tempati sekarang, rumah yang saya tempati sekarang, ini adalah sebagai saksi bahwa Panji Gumilang pernah ke Mekah. Tuh, rumah yang saya tempati, kamar yang saya tempati ada di Mekah, di Al-Aziziyah As-Simaliyah. Kenapa Panji Gumilang pernah ke rumah ini, bahkan tidur di kamar yang saya tempati? Karena Panji Gumilang ketika mengurus sesuatu, ada urusan ke Robitoh Alam Islami, dan dia berkata, menceritakan bahwa dia ke Mekah atas undangan Robitoh Alam Islami. Saya percaya, karena ketika dia mengurus sesuatu urusan di Robitoh Alam Islami, dia tidurnya dan nginepnya di kamar yang saya tempati sekarang ini. Dan ada saksinya, yaitu khatamnya, karena rumah ini milik paman saya, dan kebetulan paman saya itu kerja di Robitoh, salah satu pimpinan Robitoh Alam Islami. Jadi dia tidur bersama khatamnya paman saya di kamarnya, Abah Junaid. Orangnya masih ada dan tinggal di sini. Jadi saya usahakan, saya objektif, saya menilai Panji Gumilang ini adil. Dan seterusnya tentang masalah perkataan, pernyataan oleh Rasulullah SAW fil Qur'anil Azim, fil Qur'anil Karim, ini merupakan sesuatu yang jelas-jelas salah. Walaupun sebagian dosen itu berdalil dengan innahu laqaulu rasulin karim, karena ada pemelintiran dalil, pemelintiran ayat, tidak diambil secara utuh. Memang innahu laqaulu rasulin karim, kalau kita terjemahkan secara tekstual, ini akan memberi pengertian bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan utusan yang mulia. Dalam hal ini
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjemahannya memang seperti itu, namun kita lihat asbabun nuzulnya dan tafsir-tafsirnya, termasuk tafsir Al-Khazin yang dikutip oleh seorang dosen, Zainal Fikri Ibrahim. Beliau mengutip dari tafsir Al-Khazin sebagai pembenaran apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ternyata setelah saya lihat tidak demikian. Yang pertama, kenapa konteksnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Saya bacakan tentang tafsirnya. Innahu yani Al-Quran laqawlu rasulin karim, yakni tilawatu rasulin karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terus saya langsung ke tanzilum mir rabbil alamin. Nah, ini konteksnya kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tanzilum mir rabbil alamin. Di sini ketika ada pertanyaan di sini di tafsir Al-Khazin, fa in qulta qad tawajjaha hada su'al wa huwa anna jumhural ummati wa hum ahli sunnah yajmi'una ala anna al-Qur'ana kalamullahi, fa kaifa yasihu idafatuhu ila rasulih. Ada pertanyaan. Kita ahli sunnah sudah sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, tetapi kenapa di sini la qaulu rasulin karim? Al-Quran adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Imam Al-Khazin itu qultu amma idafatuhu ila Allah taala fali'annahu huwa al-mutakallim bihi. Penyandaran bahwa Al-Quran kalamullah karena memang yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma idafatuhu ila rasuli fali'annahu huwa al-muballighu anillahi ta'ala bima auha ilaihi. Sedangkan penyandaran kepada idafah kepada Rasulullah, Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Ini karena memang yang membacakan, yang berkata kepada, yang menyampaikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membacakan kepada umatnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di at-takwir idhofahnya kepada malaikat Jibril. Itu Al-Quran adalah perkataan malaikat Jibril alaihissalam, karena memang yang menyampaikan dari Allah, yang menyampaikan kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Ini namanya idhofah ya. Namun apa bisa kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, qala Jibril alaihissalam fil Qur'anil Karim? Tentu ini tidak bisa, tidak sesuai dengan metodologi yang diajarkan oleh para ulama, metodologi ilmu Al-Quran, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah mengatakan qultu fi kitabihil karim. Rasulullah, para sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tidak pernah. Nah, di tafsirnya di keterangan tanzilum mir rabbil alamin liyazula hadzal iskal. Nah, setelah ada, kita teruskan ayatnya, bukan hanya berhenti indahu laqaulu rasulin karim, maka idhofah yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasulullah, hilanglah permasalahan, hilanglah pertanyaan, hilanglah salah paham. Kenapa? Karena ada ayat setelahnya tanzilun mir rabbil alamin. Di sini qala Ibnu Qutaibah lam yurid annahu qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa innama arada annahu qaulur rasuli al-muballighi anillahi ta'ala. Yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini adalah Al-Quran itu ucapan utusan yang mulia yang menyampaikan wahyu dari Allah,
bukan pemberitahuan Allah kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah, bukan. Tetapi sebagai jawaban dari perkataan Abu Jahal, Uqbah, Ibnul Mughirah dan orang-orang Quraisy lainnya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu penyair, Rasulullah itu dukun, maka dijawablah, Al-Quran itu bukan perkataan penyair, Al-Quran itu bukan mantra-mantra dukun, tetapi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada utusan yang mulia. Ini makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terbantahkan. Dan juga di tafsir Al-Qurtubi, wa ma huwa biqauli syair wa laisa al-Qur'anu qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innama huwa min qaulillahi azza wa jalla wa nusibal qaul ila rasuli li'annahu talihi wa muballighuhu wal amilu bihi ka qaulina hadza qaulu Malik. Jadi ini sebenarnya yang dibaca oleh seorang dosen yaitu Zainal Fikri Ibrahim, ini sebenarnya ini bukan dalil pembenaran, malah membantah apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Bapak Zainal Fikri ini juga mengutip dari kitab Al-Mufradat sebagai pembenaran kepada perkataan Panji Gumilang. Nasabal qawla ila rasuli wa dhalika anna al-qawla as-sadira ilaihi minar rasuli yuballighuhu ilaika min mursilin lahu fayasihu an tansubahu taratan ila rasuli wa taratan ilal mursil wa kilahuma sahihun. Jadi ini yang dijadikan dalil. Kalau mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini benar. Tapi tidak dilihat kalimat setelahnya. Wala yasihhu ayyu qala huwa syi'ruhu wa khutbatuhu. Tidak bisa mengatakan ketika kita mengutip qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi semua dalil itu terbantahkan ya. Semua dalil yang dikutip oleh para pendukungnya termasuk Bapak Zainal Fikri Ibrahim ini terbantahkan bahwa dalilnya disalahpahami, dipelintir ya. Pemaksaan dalil. Nah, terjadi perdebatan baik yang pro atau yang kontra. Yang kontra tentu menyesatkan, termasuk MUI ya, mengatakan perkataan ini menyesatkan. Oleh pembelanya di TV One didukung mati-matian, nggak boleh menyesatkan, nggak boleh memvonis orang masuk neraka dan bla 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 lainnya. Nah, apa boleh, apa tidak boleh kita menyesatkan orang? Apa tidak boleh kita menyalahkan orang? Boleh. Saya analogikan seperti ini, karena yang membela banyak dosen dan orang-orang intelek ya. Saya analogikan seperti ini. Saya seorang dosen dan ada mahasiswa saya yang skripsi, membuat skripsi. Dosen pembimbingnya saya, Fakultas Syariah ya, karena Fakultas Syariah maka banyak hadis atau Al-Quran, ayat-ayat yang dikutip di skripsinya. Tetapi ketika dia mengutip ayat di skripsinya, dia memakai redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin umpamanya. Setelah saya lihat ternyata memakai redaksi itu, apa tanggapan saya? Apa yang akan saya lakukan? Maka sesuai dengan metodologi ilmu Al-Quran, maka saya coret, disuruh rubah, dikoreksi lagi, diedit lagi. Kalau dia berdebat dengan saya, nggak mau mengkoreksi, nggak mau dikoreksi, nggak mau disalahkan, nggak mau disuruh edit, bagaimana saya?
maka saya berhak untuk tidak melanjutkan skripsi ini. Nanti di ujian akhir saya berhak untuk tidak meluluskan skripsi ini. Apa saya salah? Tidak. Karena saya berpegangan dengan metodologi ilmiah yang sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti yang menyalahkan, yang menyesatkan ini memvonis Bapak Panji Gumilang ini masuk neraka. Tidak sama sekali. Ketika Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim murtad, enggak. Tetapi seandainya dia murid saya, tidak akan saya luluskan karena tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Saya berhak mengatakan salah, bahkan suatu kewajiban. Ketika saya tidak menyalahkan ini, tidak disuruh edit atau dikoreksi lagi, maka saya yang tidak mengikuti metodologi ilmiah dalam penulisan skripsi. Dan juga ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ini juga timbul permasalahan ketika kita mendengar nada dering teman, dan kebetulan nada deringnya itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa itu? Nada dering HP. Apa bisa saya mengatakan qala al-jawwalu fil Qur'anil Karim? HP berkata di dalam Al-Quran. Apa bisa seperti itu? Ketika ada burung berkicau, tapi yang dikicau itu adalah Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Seterusnya. Saya tanya, suara apa itu? Burung beo. Tentu itu suaranya burung beo. Begitupun ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, ya suara Rasulullah itu, perkataan Rasulullah. Tetapi apa bisa kita mengatakan qala Rasulullah? Tentu gak bisa. Kalau bisa berarti kita juga bisa mengatakan qala beliau fil Qur'anil Karim. Tentu itu sesuatu yang tidak ilmiah sama sekali. Padahal yang membela itu para dosen yang ilmiah, yang intelek. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepadanya, Nabi Musa, sebelum aku izinkan? Apa bisa saya berkata ketika mengutip di dalam skripsi atau pidato qala fir'aun fil Qur'anil Karim qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum? Apa bisa seperti itu? Tentu gak bisa. Ketika saya mendengar ketika saya menulis di skripsi, burung beo berkata di dalam Al-Quran, apa bisa seperti itu? Gak bisa. Walaupun ketika ditanya, ketika berkicau, burung beo itu berkicau, suara apa itu? Suara beo. Nah ini saya analogikan seperti itu. Timbul bermacam-macam qala qala al-jawwaru fil Qur'anil Karim, qala biyu fil Qur'anil Karim, qala nada derling fil Qur'anil Karim, qala MP3 fil Qur'anil Karim, qala YouTube fil Qur'anil Karim. Timbul seperti itu. Karena itu sudahlah, kita tidak usah membela mati-matian. Kalau tidak mau disesatkan, anggap itu tidak sesuai dengan standar ilmiah. Sudah selesai. Ngapain kita bela mati-matian orang yang jelas-jelas salah? Tidak ada kebencian. Ini termasuk dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, dan juga termasuk di dalam ad-dinun nasihah, saling menasihati, agama saling menasihati. Dan juga dari perkataan Panji Gumilang ini timbul kata-kata yang sangat menyesatkan, kata-kata yang sangat menyakitkan kepada kaum muslimin. Salah satu contoh yang dikatakan oleh Pablo Benoit yang minim agama, bahkan tidak tahu sama sekali tentang agama, tentang Al-Quran. Dia mengatakan orang yang menuduh
Panji Gumilang sesat karena mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasulullah. Kalau dibalik bagaimana? Yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah itu sesat. Kan timbul perkataan seperti itu karena membela dengan cara membabi buta. Jadi yang tidak ilmiah ini bukan kami yang mengkritik Panji Gumilang, tetapi yang jelas-jelas tidak ilmiah itu Panji Gumilang dan para pendukungnya, termasuk dosen tidak ilmiah sama sekali. Jadi orang yang mengatakan itu sesat, itu salah, ini tidak dilandasi dengan kebencian, tetapi dilandasi oleh ad-dinun nasihah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di sini konteksnya masuk di dalam wa tawassaw bil haqq. Dan semoga dan juga saya berpesan kepada para netizen baik yang pro ataupun yang kontra, fokus ke permasalahan, jangan perpanjang lebar. Jadi saya sudah berusaha untuk adil di dalam menilai Panji Gumilang, objektif untuk menilai Panji Gumilang. Banyak di YouTube perkataan-perkataan Panji Gumilang yang sangat tidak menunjukkan dia sebagai seorang agamawan, dan insya Allah akan saya bahas selanjutnya, dan akan berusaha untuk seobjektif mungkin. Untuk kasus-kasus yang lain seperti pelecehan, tuduhan zina, tuduhan keterlibatan Panji Gumilang melakukan pelecehan kepada seorang perempuan atau beberapa perempuan, ini saya tidak akan ikut-ikut. Karena menuduh seseorang melakukan zina, ini harus ada bukti kuat, sedangkan saya tidak punya bukti kuat. Ketika saya tidak punya bukti kuat, maka saya yang kena pada konsekuensinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masalah ini saya no comment. Dan juga keterlibatan dia di NII, korupsi, dana bos, ini urusan pengadilan, urusan kepolisian, urusan kejaksaan, urusan pengadilan. Saya tidak akan ikut-ikut. Tetapi ketika menyinggung hal-hal ilmiah di dalam agama saya, maka saya punya kewajiban untuk menjawab statement-statement dari Panji Gumilang dan para pendukungnya. Dan juga Panji Gumilang sekali lagi tidak pernah mengatakan Al-Quran itu perkataan karangan Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Dan saya tidak menuduh. Cuma yang saya bahas di video ini perkataan Panji Gumilang yang mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim, dengan alasan dan argumen-argumen yang sudah saya sebutkan. Semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa belajar, mengamalkan dan mengajar Al-Quran sehingga masuk digolongkan di dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amin Allahumma amin. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Tentu di penjelasan hadis ini adalah termasuk mengamalkan Al-Quran. Amin Allahumma amin.